Selamat siang, perkenalkan nama saya Diana Retna, saya mahasiswa Ahli Kredit Kebidanan Kusuma Usada Surakarta dengan nomor induk mahasiswa AB 242010 akan melakukan ujian OSCA tentang KIE pertolongan pertama pada balita dengan kasus cedera. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Diana, saya bidan yang berjaga di IGD di Klinik Cemara Indah ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini tadi sudah dari IGD ya Bu ya? Iya. Bagaimana Ibu? Jadi anak saya tadi hidungnya kemasukan bunga petaizina, tapi sudah dibawa ke IGD dan sudah bisa keluar. Oh iya. Nah, maksud saya di sini saya ingin tahu edukasi atau bagaimana cara penanganan pertama pada kasus yang saya alami. Oh iya, begitu ya, siap Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya mohon waktunya untuk memberikan sedikit penjelasan hal-hal yang keterkaitan dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Sebelumnya sudah siap Ibu? Sudah. Ya, jadi memang pertolongan pertama itu adalah pertolongan atau perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau penyakit yang tiba-tiba, seperti itu ya Bu ya. Jadi pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis, jadi perawatan atau tindakan yang bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya, gitu ya penegasannya. Intinya bisa teratasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan lainnya, begitu ya Bu ya. Sudah tepat sekali, tadi Ibu langsung dibawa ke IGD karena butuh penanganan secara cepat, gitu ya Bu ya. Jadi ada pun jenis-jenis dari cedera itu sendiri. Jadi ada cedera itu karena kecelakaan atau karena tersedak atau karena kemasukan benda asing baik di hidung ataupun di telinga, kemudian juga karena luka bakar. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran ya tentang pertolongan pertama pada kasus anak cedera dulu satu ya. Jadi kalau misalkan anak kan biasanya sudah mulai lari-lari kayak seperti itu, akhirnya jatuh atau ada luka memar, pastinya jatuh atau terluka, itu ada memar, tidak usah khawatir, Ibu bisa melakukannya dengan penanganan pertamanya dengan dikompres air dingin supaya menghentikan perdarahannya, begitu ya Bu ya. Kalau memang diperlukan ya memang butuh anti nyeri ya tidak masalah, seperti itu ya. Yang memang perlu diwaspadai apabila ada memar yang parah terjadi di kepala rawan atau di atas telinga atau di bagian kepala belakang, seperti itu ya. Kalau memang dirasa kok bengkaknya semakin besar ya segera dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Pada intinya perawatan pertamanya adalah dengan dikompres air dingin apabila ada memar, begitu ya Bu ya. Kemudian apabila ada terjadi luka terbuka bisa dengan dibersihkan dengan cairan steril. Biasanya kita ada cairan NaCl ya Bu ya untuk membersihkannya, itu dibersihkan aja, kemudian darahnya berhenti, tutuplah lukanya dengan kasa gitu. Jadi nanti ada kasa-kasa steril, boleh Ibu nanti sedia di rumah untuk pertolongan pertama. Kemudian sedikit memberikan tekanan untuk ditutupnya di plasternya gitu ya Bu ya, supaya apa, ditekan supaya darahnya tidak keluar. Kemudian yang perlu diwaspadai kalau memang terjadi patah tulang ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Jadi kalau seperti itu memang harus ada pertolongan secara medis ya Bu ya. Kalaupun kita mau ngangkat pun juga harus hati-hati. Kalau memang perlu diperban ya harus hati-hati, seperti itu ya. Jadi nanti kan bisa dipilah-pilah mana yang bisa ditangani terlebih dahulu di rumah, monggo, seperti itu. Yang pertama tadi masalah kecelakaan ya, seperti luka tadi sudah. Yang kedua adalah pertolongan pertama apabila pasien atau anak itu tersedak gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadinya tersedak, maka ini saya contohkan ya, misalkan mohon maaf ini adiknya ya, kalau kakaknya tadi di depan tadi ya. Misalkan ini ada posisinya ada
bayi tersejak terutama itu, maka berikanlah pertolongan dengan cara kepalanya lebih rendah, kemudian dilakukan pendorongan seperti ini, dan sedikit mulutnya dibantu dibuka supaya bisa keluar seperti itu. Kalau misalkan udah besar gitu, bisa dengan berdiri kita dari belakang ibu, seperti itu kita hentakkan dari atas, di atas perut ya, di bawah apa ya, lebih tepatnya itu di bawah tulang dada ya ini ya. Nah, ini dihendakkan aja seperti ini, ditarik ke belakang gini dengan posisi sedikit menunduk sehingga ada dorongan untuk mengeluarkan benda dari mulut adik ya, itu. Saya kembalikan lagi, mohon maaf adik, seperti itu. Jadi memang hal seperti itu harus segera dilakukan ya, jangan terlalu lama. Kalau memang kita tahu tersedak ya kita harus segera memberikan pertolongan itu dengan cara ya tadi, kalau misalkan bayi dengan seperti itu, kalau misalkan sudah agak besar kita dengan menarik dari belakang seperti ini ya Bu ya, dengan tangannya bisa mengepal juga bisa seperti ini. Intinya ada dorongan dari luar mengangkat ke atas sehingga benda itu bisa dikeluarkan. Dan jangan lupa dievaluasi dan segera dibawa ke rumah sakit memang kalau memang tidak bisa keluar. Kemudian ada lagi cedera yang masuk dari hidung seperti tadi, mungkin putranya ibu yang umur 3 tahun tadi ya, itu bisa kita ambil dengan ini Bu, kita punya, kalau nggak punya alat ya misalkan itu kita, apakah misalkan pinset bisa yang intinya kecil aja sih, itu tarik aja gitu. Kalau pinset apa tarik aja sebisanya ya, pakai benda atau ditekan dari atas gitu, kita colek gitu, kita ambil gitu kalau sebisanya. Mungkin karena tadi ibu mungkin lebih ke paniknya ya, jadi tidak masalah, langsung juga ke rumah sakit. Ataupun juga misalkan kemasukannya itu juga di telinga, itu juga bisa Bu. Ya, di telinga itu misalkan ukurannya itu sangat kecil ya, kita iringkan aja, kita ketok-ketok itu sebisanya, semoga bisa keluar. Kalau memang dengan diketok-ketok kepala tidak bisa keluar, kita lihat, tapi kita yakinkan misalkan tadi serangga, maka yang terpenting biar tidak melukai, kasih dulu minyak zaitun atau ada ke dalam telinga dulu supaya serangga itu mati dulu, seperti itu. Baru nanti tindak lanjut selanjutnya bisa dibawa ke rumah sakit gitu ya, agar supaya intinya serangganya biar tidak menyengat dan menggigit, dimatikan dulu aja gitu. Kalau misalkan yang kemasukannya di telinga itu biji-bijian, jangan dikasih air ya Bu ya, karena takutnya nanti malah dikasih air, harapannya dia keluar malah dia mengembang begitu ya. Jadi jangan ya, seperti itu. Kemudian juga yang perlu diwaspadai apabila ada luka bakar Bu, namanya anak-anak ya, terkadang mainan sesuatu ada luka bakar ya, hati-hati. Jadi kalau misalkan ada luka bakar, maka lakukan aliri dengan air, kemudian secara 10 menit ya, misalkan kena percikan air panas pada saat rebus air misalkan, sedikit loh ya, kalau misalnya sedikit langsung guyur air dulu, kemudian kalau tidak ada air ya kompres yang lembab intinya gitu ya, pakai kain terus dikompres yang lembab supaya ya mengurangi panasnya gitu, atau yang penting ditutup dengan air, dengan kain yang lembab dulu gitu. Kalau punya perban ya kasih perban malah boleh Ibu gitu. Jadi yang penting dikondisikan lembab gitu. Kalau memang diperlukan juga kita butuh pengurang nyeri dan segera dibawa ke pusat layanan kesehatan, klinik, ke rumah sakit, seperti itu ya Bu ya. Jadi begitu. Alhamdulillah tadi sudah teratasi sedikit gambaran tadi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan pertama tadi, masalah kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing dari hidung dan mulut, luka bakar seperti itu. Dari yang saya jelaskan, adakah yang ditanyakan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya dulu ya, saya evaluasi. Kalau misalkan kemasukan serangga, dikasih apa dulu Bu ini? Mungkin
beri minyak zaitun terlebih dahulu agar serangganya mati. Oh iya, seperti itu ya Bu Iya. ya. Itu baru nanti kita bantu yang lainnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Saya rasa Ibu sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya dokumentasikan sebentar. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya, waktunya. Semoga adik juga sehat-sehat, Ibu juga sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.